Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, kali ini kita udah ada di Kos Tanjung Priuk lagi, project yang lagi gue jalanin sekarang. Nah, sekarang kita mau masuk ke lokasi areanya. Nah, ini yang kemarin kalau misalnya kalian lihat proses pembangunan kos di Tanjung Priuk ini namanya Kos 27. Ini adanya ada di belakang rumah pemilik dan lewat aksesnya lewat gang seperti ini, kayak gitu. Nah, ini akses untuk masuknya memang progres di sini udah hampir mendekati 100%, hanya detail-detail yang lagi kita kerjain aja kayak gitu. Nah, termasuk kayak misalnya ini dinding roster ini kenapa kita ambil motifnya seperti ini? Karena kita untuk nyamain konsep dengan konsep pemiliknya. Jadi kita bikin lagi, kita cetak ulang lagi untuk roster ini untuk konsepnya biar satu nada dengan konsep pemilik rumah. Nah, kebetulan konsep pemilik rumah ini kan juga industrial, makanya kita di sini bikinin konsep kosannya ini juga tentunya industrial. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini di lantai 1. Jadi kalau di lantai 1 kita kelihatan ya dari atap kita udah pasang kaca, jadi benar-benar dari atas ke bawah ini benar-benar kelihatannya skylightnya benar-benar tanpa penerangan pun udah terang kayak gitu. Jadi tanpa dibantu lampu pun sebenarnya di sini terang karena atasnya kita buka dengan menggunakan atap kaca kayak gitu. Nah, ini juga wall dekoratif yang kemarin kita buat, ini udah jadi semua. Lantai 1 dan lantai 2 repetisinya sama. Dan udah gitu kita ada menggunakan aksen-aksen untuk warna hijau di sini. Ini warna hijau juga lagi tren saat ini. Jadi kayak warna semen expose kita blend dengan warna aksen hijau kayak gitu. Dan ada beberapa touch colornya itu ada lagi warna putih sebagai basic color gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini progresnya udah bener-bener hampir 95% dan mendekati 100%, kita tinggal detailing dan finishing kayak gitu. Nah, kita lanjut naik ke lantai 2. Nah, akses di lantai 2 ini kita menggunakan tangga besi hollow dengan menggunakan trapnya itu menggunakan plat besi. Terus habis itu untuk railingnya ini pakai Expanda. Dan ini menurut gua spot paling instagramable yang nantinya akan menarik untuk kita ambil foto di sini kayak gitu-gitu. Dan ini semua dindingnya kita buat sama wall dekoratifnya juga kita buat kotak-kotak gini juga biar nunjukin look industrialnya kayak gitu. Nah, ini juga ada beberapa lampu yang kita bikin DIY dari pelek sepeda, sama dudukannya pakai plat cakram motor yang bekas. Jadi bener-bener di sini kelihatannya biar industrial banget lah kayak gitu. Nah, di sini di lantai 2 kalau kita lihat ini untuk bagian sampai ke balkon ini kita semuanya pakai railingnya sama, semua pakai plat Expanda. Jadi bener-bener di sini untuk pengaman juga ya. Terus udah gitu sebagai aksen juga untuk tampilannya bener-bener looknya tuh industrial banget. Nah, ini kamar. Jadi kamarnya totalnya ada 12. Jadi untuk si nomor ini kita pakein aksen, ini pakai akrilik. Kita pakai cutting akrilik untuk nomor masing-masing kamar. Jadi nomor 1 sampai ada nomor 12. Ini juga sebagai detail aja sih. Gitu. Terus untuk kamar ini juga udah selesai progresnya, dan ini juga bahan materialnya untuk pintu kita pakai ada yang namanya materialnya itu dari baja nih. Ini pintu plat baja. Nah, kalau misalnya kalian ketok, ini pintu plat baja dan kusennya juga dari besi. Jadi anti kropos klep lah. Jadi kalau misalnya masih pakai kusen kayu biasa kan masih kropos, dan tapi kalau kita udah pakai si pintu plat baja ini kita udah nggak ada lagi takut yang namanya rayap kayak gitu. Jadi lebih long lasting juga lah kayak gitu. Nah,
Ini balkonnya. Jadi kalau kita lihat balkonnya ini ya, jadi sirkulasi udara juga ini masih tetap bisa masuk gitu. Jadi anginnya pun kita dapat dari udara, kita dapat. Terus habis itu cahaya dari skylightnya ini yang udah kita pasangin rangka besi holo juga dan kaca. Ini kita udah pasang, jadinya skylightnya itu dari atas tetap dapat kayak gitu. Nah, ini kita lihat ada beberapa kamar yang udah tinggal siap huni. Sebenarnya semua kamar kos ini udah tinggal siap huni semua. Masuk ke salah satu ruangan kamar. Jadi sebenarnya ruangan kamar per masing-masing kamar itu hampir sama aksennya. Nah, kalau kita lihat di sini dindingnya masing-masing kan saya ada warnanya, treatmentnya ada warna hijau gitu. Nah, selain di beberapa dinding kita kasih aksen warna hijau, jadi kalau kita masuk ke dalam dinding ini pun kita bikin aksennya warna hijau. Nah, kalau kita lihat ke sini, ini kayak nggak kelihatan ada kamar mandi, padahal kamar mandinya, nah kita bikin ada di belakang sini. Nah, ini lokasi kamar mandinya gitu. Jadi kamar mandinya cuma ada shower dan ada toilet duduk, udah cuman kayak gitu aja. Bener-bener dibikin simpel semua. Terus kabel-kabel expose-nya juga kita udah selesai instalasi, kita udah sediain juga untuk posisi titik-titik pembuangan AC sampai listrik AC itu udah kita siapin semua. Nah, kalau kita lihat di sini semua kabel expose semua ada di luar kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah kalau misalnya kita lihat ada di sini, ini benar-benar yang nantinya akan menjadi satu spot utama yang untuk nantinya paling lokasi instagramable menurut saya kayak gitu. Jadi benar-benar finishing akhirnya kurang lebih seperti ini. Kosan namanya kalau di sini kos industrial, namanya kos 27 gitu. Posisinya ada di Tanjung Priuk. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen tanya-tanya juga, kalian bisa nanti tanya di kolom komentar di bawah. Jadi kurang lebih begitu aja. Nanti mungkin full reviewnya nanti kita langsung sama beberapa sama ownernya yang pemilik kosan ini. Nanti kita juga bakal tanya-tanya dari prosesnya sampai hasilnya gimana sih menurut nanti review dari si ownernya kayak gitu. Nah, jadi nggak lupa untuk kosan ini saya benar-benar ngerjainnya itu dengan tim saya. Ada beberapa tim saya di belakang layar ini. Jadi ada nantinya ada tim desain kita, ada di Baihaki, terus ada tim estimator kita itu namanya Yudi, terus ada juga tim kepala tukang atau mandor di PIC project yang ada di lapangan ini namanya Bapak Basir, dan juga ada satu orang untuk menghitung sistem konstruksi itu namanya Bapak Yaya. Jadi semua project yang kita lakukan ini kita berjalannya dengan tim. Jadi ini semua sampai hasil akhirnya seperti ini didukung dengan tim saya yang ada berada di lapangan. Kayak gitu aja mungkin bahasan kita mengenai review progress kali ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya-tanya, silakan tanya di kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like, share juga ke teman-teman kalian, mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian. Gitu aja. Bye bye.